sahabat perikanan, selamat datang di segmen Deep Talk Podcast Perikanan UGM. Kenalin, aku Afida sebagai host hari ini akan membersamai sahabat perikanan. Nah, di sini aku nggak sendirian nih sahabat perikanan. Aku bareng salah satu mahasiswa yang keren banget di Departemen Perikanan ini. Nah, langsung saja di sini ada Mbak Laila. Halo Mbak Laila. Halo Mbak Vida. Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana Oke, kabarnya Mbak? baik juga Mbak. Semoga Mbak Laila sehat selalu ya. Nah, sahabat perikanan, Mbak Laila ini adalah salah satu awardee beasiswa PMDSU. Wah, keren banget kan? Oke, daripada penasaran, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, Mbak Laila, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi nih, Mbak, mungkin Mbak Laila bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Halo sahabat perikanan, saya Laila, seorang dokter hewan. Saat ini masih berstatus mahasiswi S1 saya dan program profesi saya lakukan di Universitas Erlangga. Udah, apa lagi Mbak? Oke, oke, udah mau kepo nih, Mbak. Kira-kira kesibukannya Mbak Laila akhir-akhir ini apa ya, Mbak? Oke, karena aku saat ini baru udah semester 6 ya Hmm? di PMDSU-nya. Jadi untuk akhir-akhir ini fokusnya cukup di penelitian. Oke, wah, cukup sibuk kalau gitu ya, Mbak ya. Iya, dengan Oke. mumetnya Mbak. Nah, kita juga pengen tahu nih Mbak, kira-kira seputar gimana gitu Mbak kehidupan sebagai seorang penerima beasiswa PMDSU ini? Oke, kalau kehidupannya selama di UGM atau gimana Mbak Oke, Vida? boleh. Kehidupan selama menempuh beasiswa PMDSU di UGM ya tentunya Mbak. Oke, jadi perjalananku menjadi award di PMDSU di UGM untuk semester 1 dan 2 PMDSU itu menjalani sebagai mahasiswi program magister ya Mbak. Mm-mm. Kemudian program magister itu apabila IPK-nya memenuhi sesuai dengan syarat UGM, maka bisa lanjut untuk menjadi program doktoral. Namun jika IPK-nya tidak memenuhi, maka harus terminate nih teman-teman. Terminate jadi tetap ada di program S2-nya tanpa melakukan program doktoral. Gitu Mbak Gitu. Vida. Oh gitu. Dari tadi nih kita ngomongin tentang PMDSU nih Mbak. Nah, sebenarnya PMDSU itu apa ya Mbak? Oke, buat sahabat perikanan nih yang penasaran PMDSU itu apa? Jadi PMDSU ini merupakan salah satu beasiswa yang dikeluarkan oleh Dikti. Jadi PMDSU ini Mbak itu singkatan atau kependekan dari program magister menuju doktoral untuk sarjana unggul. Jadi skema pendanaannya atau skema beasiswanya itu 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu kita melaksanakan program magister dan program doktoral. Oke, berarti itu beasiswa yang sekaligus untuk jenjang S2 dan S3 ya Mbak? Iya, Dan dengan it syarat berlaku. Oh begitu, dan untuk waktunya diberikan 4 tahun. Iya, Nah, untuk betul Mbak. pembagiannya sendiri antara menempuh pendidikan magister dan juga doktoral itu bagaimana Mbak? Oke, jadi kalau beasiswa PMDSU itu ya, itu kan kita diberikan jatah atau rentang waktu 4 tahun dalam proses pelaksanaannya nih Mbak Vida. Mm. Jadi kalau di UGM itu sendiri, jadi ini tiap-tiap universitas beda-beda ya Mbak mekanismenya, Oh tergantung gitu. dari universitas penyelenggaranya. Hmm. Kalau dari UGM itu sendiri, kalau aku sendiri, untuk program PMDSU-nya itu 1 tahun untuk menempuh program magister, yang 3 Mm-mm. tahunnya untuk menempuh program doktoral. Oh begitu. Nah, kemudian untuk eh sedulu Mbak Laila ini tahu mengenai info PMDSU itu dari mana Mbak? Kalau info PMDSU ya, info PMDSU ini kan saya angkatan batch kelima atau angkatan kelima. Mm-mm. PMDSU ini kan dibuka setiap 2 tahun sekali. Oh. Kebetulan dulu kakak tingkat saya yang ada di Erlangga, sekitar 2 tahun di atas saya, itu awardee juga PMDSU. Hmm. Kemudian saya dapat info dari beliau. Dari Mm-mm. situ saya tertarik tuh terkait dengan program ini. Saya cari informasinya lengkap sekali untuk sahabat Mm. perikanan, ada di websitenya PMDSU Oke, ya, boleh bisa di. dicek sendiri. Ha-ha. Kemudian saya cari daftar promotor di batch pembukaan saya, itu batch 5. Salah Oh, satunya itu saya ketemu nih satu nama yang menarik perhatian saya. oke. Beliau cukup mumpuni, sangat mumpuni bahkan di bidangnya, Hmm. meneliti terkait virus. Beliau adalah salah satu dosen ya di Departemen Perikanan UGM, Oke, siapa itu yakni Mbak? Bapak Dr. Insinyur Murwantoko. Oh, Pak Murmantoko. Iya. Iya. Gimana Mbak penelitian mengenai apa yang sesuai dengan topik beliau gitu Mbak?
Kalau memang topik beliau kan di bidang molekuler ya. Jadi aku mengikuti penelitian beliau Mm-mm. terkait salah satu virus yang menyerang ikan, yakni Hmm. Lymphocytic Disease Virus. Jadi rencananya nih Mbak, kan ini belum Mm-mm. selesai ya penelitian saya. Iya. Jadi rencananya akan melakukan karakterisasi molekuler, kemudian sequencing keseluruhan genomnya, Hmm. kemudian melakukan studi evolusi genetik juga, dan cloning genetiknya, dan melakukan kajian pengembangan deteksi dan kajian rentang inang. Oh begitu, penelitian dengan Dr. Insinyur Murwantoko begitu ya. Iya, Nah, untuk sebagai penerima beasiswa PMDSU ini, Mbak, kira-kira apa yang dirasakan Mbak Laila perbedaan dari beasiswa ini dengan beasiswa yang lain, Mbak? oke. Kalau rasanya ya pasti seneng ya, Mbak Oh Vida, gitu. karena diberikan kesempatan yang sangat luar biasa ini yang harus Mm-mm. disyukuri ya Iya Mbak pastinya. betul. Kemudian karena kita memang sudah diberikan kesempatan yang luar biasa, maka harus dimanfaatkan secara Mm-mm. sepenuhnya juga. Mm. Jadi ya sebisa mungkin kita manfaatkan waktu yang ada dan opportunity yang diberikan PMDSU Oh, ke awardee-nya. oh kira-kira apa aja tuh Mbak opportunity-nya? Opportunity-nya kalau sebagai awardee PMDSU ya, Mm-mm. itu kita diberikan pendanaan untuk biaya hidup, Oh, diberikan pendanaan untuk uang UKT kuliah, kemudian uang buku, kemudian uang penelitian, dan opportunity yang lainnya itu diberikan eh, satu skema yang bisa melakukan penelitian kolaborasi dengan peneliti yang ada di luar, yaitu oh. dengan PKPI. Skemanya namanya PKPI. Begitu. Gitu. Wah, benefitnya banyak banget ya sahabat perikanan yang bisa kita dapat setelah atau dari mengikuti program PMDSU ini ya, Mbak ya. Iya, Nah, kalau dilihat dari latar belakang Mbak Laila ini kan lulusan dari S1 Kedokteran Hewan UNER gitu ya, Mbak. iya. Nah, saat ini melanjutkan di Perikanan UGM gitu. Nah, kira-kira apa yang memotivasi sih, Mbak? Kenapa Mbak Laila memilih untuk bergeser mungkin ya, tidak linear gitu jurusannya? Oke. Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya, Mbak Wida, ke Mm-mm. aku. Jadi, kita perlu ketahui kalau dokter hewan itu kan memang sebenarnya memiliki legalitas untuk melakukan pengobatan di hewan akuatik dan hewan terestrial. Namun memang kolega-kolega saya yang berkecimpung di dunia akuatik itu masih minim ya dibandingkan dengan yang berkecimpung di hewan terestrial. Jadi Hmm. merupakan chance yang sangat besar sekali untuk saya Oh, mempelajari lebih lanjut terkait hewan akuatik oh gitu. gitu. Berarti masih berpeluang besar gitu ya, Mbak ya, Iya, untuk tentu. menggeluti bagian kesehatan hewan, terutama yang hewan air, begitu ya, Mbak? Iya. Oke, nah untuk boleh dibagi dong, Mbak, dengan sahabat perikanan nih tips dan triknya supaya bisa mendapatkan beasiswa PMDSU ini. Oke, kalau tips dan trik ya beasiswa PMDSU, tips triknya karena beasiswa PMDSU ini memiliki screening awal, yaitu salah satunya adalah IPK ya, Mbak Vida ya. Oh iya. Maka kalau umpamanya adik-adik S1 sekalian yang berminat untuk melanjutkan program studi pasca sarjananya dan berminat menjadi awardee PMDSU, dari sekarang dipersiapkan saja untuk syarat Oh, IPK-nya. IPK. Yang pertama IPK ya, Mbak, berarti ya? Iya, kemudian syarat umur. Jadi jangan terlalu Hmm. kebablasan ya. Iya, gimana Iya. tuh Mbak syarat umurnya? Oke, kalau syarat umur, syarat IPK dan syarat umur ya. Iya. Kalau syarat IPK itu sendiri, kalau PMDSU itu tergantung dari perguruan tinggi dan prodi asal calon. Jadi Hmm. kalau perguruan tinggi asal calonnya A dan prodinya A, itu IPK-nya minimal di atas 3,25. Jika perguruan tingginya B dan prodi asalnya itu A, maka IPK minimalnya 3,5, di atas Hmm. 3,5. Kemudian jika prodinya A, mohon maaf, jika perguruan tingginya A, namun Mm-mm. prodinya B, IPK-nya harus juga di atas 3,5. Mm-mm. Jika perguruan tingginya B, kemudian prodinya juga B, maka Mm-mm. harus di atas 3,75. Oh, Dan jika gitu. prodi dan Mm-mm. perguruan tingginya di bawah B, maka harus di atas 3,8. Itu untuk Hmm. syarat IPK-nya. Ya. Kalau syarat umur, Mm-mm. jika berasal dari program sarjana nih, syarat umurnya maksimal harus 24. Jadi maksimalnya 24 ya, Mbak. Kalau di
Kalau untuk lulusan profesi ya, Ya. profesi itu ada contohnya ada profesi dokter umum, dokter hewan dan dokter gigi. Itu maksimal umurnya 27, Mbak Wida. Oke, oke. Wah, gimana teman-teman, jangan lupa dicatat ya tips dan trik dari Mbak Laila tadi. Oke, nah sebelum kita berpisah nih Mbak, boleh dong dikasih pesan untuk sahabat perikanan? Ya, pesan aja gitu Mbak dari Mbak Laila. Oke, untuk sahabat perikanan sekalian, pesan dari Mbak Laila yang saat ini juga masih sebagai mahasiswi, dipersiapkan sebaik-baiknya untuk tujuan yang teman-teman sekalian harapkan, dan jaga kesehatan, selalu semangat. Gitu. Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak atas pesannya dan sayang banget nih Mbak kita udah tiba di ujung segmen ini. Terima kasih Mbak Laila atas udah sharing banyak hal menarik dan tentunya bermanfaat juga menginspirasi kita semua gitu ya teman-teman. Nah, sekian Deep Talk kita hari ini bersama dengan Mbak Laila. Untuk sahabat perikanan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan tentunya juga share video ini supaya inspirasi yang kita berikan bersama dengan Mbak Laila ini tidak berhenti di kamu, oke? Nah, saya Afida dan Laila. oke, sampai jumpa di episode Deep Talk selanjutnya. Bye bye.